Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan organisasi kami yaitu madrasah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya yaitu pertama Nur Fitra Amalia, yang kedua Ainul Anissa, dan yang ketiga Aditya Warman. Secara etimologi, kata madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam. Sedangkan di dalam ensiklopedia Islam di Indonesia, kata madrasah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar darasa yang artinya belajar. Madrasah berarti tempat untuk belajar. Kata darasa dengan pengertian membaca dan belajar yang merupakan akar kata madrasah itu sendiri berasal dari bahasa Hebreu atau Arami. Pada umumnya, pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah mempunyai konotasi khusus, yaitu sekolah-sekolah agama Islam. Madrasah mengandung arti tempat atau wahana di mana anak didik mengenyam pembelajaran. Dengan maksud di madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Penyelenggaraan madrasah juga memiliki peluang dan tantangannya tersendiri. Jadi dapat diketahui bahwa madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas, memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda. Sementara madrasah dibentuk sebagai respons terhadap pandangan umum bahwa sekolah-sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat pemerintahan. Ini kami akan menjelaskan bagaimana strategi kami dalam mengelola madrasah untuk 5 tahun ke depan dengan visi terbentuknya generasi muslim yang berilmu, beramal soleh, berakhlak karimah, terampil, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam beragama, berbangsa, dan bernegara, serta menjadikan madrasah sebagai model unggulan pendidikan nasional yang menyiapkan lulusan pemimpin-pemimpin masa depan. Untuk mengembangkan visi tersebut, strategi yang kami lakukan yaitu 1. Menjadikan madrasah sebagai organisasi yang terbuka. 2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru atau pengajar. 3. Memperkuat jaringan yang baik dengan masyarakat internal maupun eksternal. 4. Penerapan disiplin yang ketat. 5. Optimalisasi dalam penggunaan media dan sarana prasarana pendidikan pada madrasah. 7. Pengembangan lulusan yang cerdas, bertakwa serta memiliki daya saing yang tinggi. 8. Pengembangan kompetensi lulusan, baik kompetensi akademik maupun non-akademik. Agar visi madrasah kami tercapai dengan baik, kami melakukan program kerja seperti berikut. Pertama, membiasakan ibadah seperti sholat, wajib berjamaah, sholat sunnah, dan zikir pagi sore. Yang kedua, meningkatkan akhlak siswa dengan menerapkan 6S, yaitu senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Yang ketiga, pembinaan kedisiplinan dan penegakan aturan. Yang keempat, peningkatan ketahanan dan keamanan sekolah. Yang kelima, pelaksanaan ekstrakurikuler. Yang keenam, melakukan kegiatan musyawarah. Yang ketujuh, pembinaan untuk mengantisipasi pergaulan remaja yang semakin bebas. Yang kedelapan, madsama atau pengenalan siswa baru. Masa ta'aruf siswa madrasah, yakni masa orientasi atau pengenalan mengenai lingkungan madrasah kepada peserta didik baru. Yang kesembilan, kegiatan keagamaan seperti kaji, haji, kegiatan kurban Idul Adha, perayaan Tahun Baru Hijriah, Pondok Ramadan, penerimaan dan penyaluran zakat, dan perayaan Isra Mi'raj. Yang ke-10, kegiatan tengah semester dan pasca semester seperti lomba antar kelas sebagai wadah. Agar strategi berjalan dengan baik, kami memanfaatkan sumber daya yang ada seperti yang pertama, sumber daya bukan manusia yang meliputi program sekolah dan kurikulum. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Yang ketiga, sumber daya keuangan yang meliputi keseluruhan pengelolaan sekolah, baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat.
Adapun cara memanfaatkan sumber daya tersebut agar dapat mendukung program dan kegiatan organisasi kami yaitu dengan 1. Mengelola, mengatur dan memanfaatkan karyawan dan tenaga pendidik yang ada di madrasah sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya sebuah madrasah yang bermutu. Yang kedua, mengelola manajemen kurikulum dengan baik agar mencapai tujuan belajar siswa. Yang ketiga, melakukan pemanfaatan manajemen keuangan dengan cara mencatat dan mengelola dengan tepat dan teratur. Di beberapa sumber daya tersebut, tidak ada sumber daya yang tidak dimiliki oleh madrasah kami, tetapi di antara sumber daya yang ada, masih terdapat sumber daya yang kurang optimal, yaitu sumber daya fisik yang meliputi sarana dan prasarana. Yang dapat kami lakukan agar strategi, program, dan kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan baik, meskipun dalam organisasi madrasah memiliki sumber daya yang terbatas, yaitu dengan mengoptimalkan media pembelajaran dan sumber daya yang ada. Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh organisasi madrasah kami dalam pencapaian visi yaitu yang pertama, tantangan internal yang dihadapi oleh madrasah seperti rendahnya sumber daya manusia pengelola pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, prestasi siswa madrasah masih rendah, biaya pendidikan, relevansi pendidikan dan kebutuhan masih rendah. Kendati madrasah dianggap sama dan sejajar dengan sekolah umum, namun madrasah belum memperoleh anggaran pendidikan secara adil. Yang kedua, tantangan eksternal yaitu dihadapi oleh madrasah kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan Islam. Penerapan budaya organisasi dan kepemimpinan dalam madrasah kami dilakukan dengan cara kepala madrasah sebagai top leader memainkan peran sentral sebagai agensi penggerak, dinamisator dan fasilitator untuk tumbuhnya partisipasi, motivasi dan kinerja seluruh stakeholder madrasah dalam upaya peningkatan mutu madrasah. Budaya madrasah merupakan suatu atmosfer yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Dengan atmosfer akademik yang baik dan budaya kerja pengelola madrasah yang baik, maka akan dapat mendorong prestasi kerja yang lebih baik, sehingga menghasilkan lulusan yang terus meningkat ke arah yang lebih baik. Kepala madrasah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan dan menjadi motor bagi perubahan madrasah ke arah yang diinginkan bersama. Namun demikian, tidak mungkin terjadi suatu perubahan yang efektif apabila tidak didukung oleh proses kelahiran budaya madrasah. Kepala madrasah memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat melahirkan budaya baru yang relevan dengan perubahan dan membangun nilai-nilai yang diwariskan para ulama. Baik teman-teman, itulah tadi strategi dan program kegiatan yang kami lakukan agar visi dari madrasah kami dapat tercapai dan terlaksana dengan baik dan bisa terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.